Halo Witri, halo Amal, siang. Apa kabarnya nih, gimana? Selamat siang, Kita udah 2 minggu. Kita udah 2 minggu ya dari terakhir kali ketemu. Ya nggak sih? Minggu kemarin. Iya, minggu kemarin nggak ketemu, habis itu Iya kan ya? minggu sekarang. Iya kan, bener kan? Oh iya. Nah, oke. Kemarin itu kan kita habis bahas tentang child abuse ya. Semalam ini aku iseng-iseng baca artikel. Aku nemu satu topik yang kayaknya seru juga sih kalau misalkan kita obrolin sekarang, yaitu tentang eksploitasi anak. Kayaknya ini kalau kita ngobrolin ini pasti nanti sedikit nyentuh-nyentuh tentang child abuse gitu. Ya nggak bisa kita anggap sama sih, pasti ada beda-bedanya. Cuman menurutku tetap ada relevansinya lah sama yang kemarin. Gimana? Mau nggak kalau kita ngobrol tentang eksploitasi anak? Boleh banget. Oke. Boleh banget. Oke. Nah, kalau gitu seperti biasa, aku mau nanya dulu nih. Mungkin ke Witri dulu deh. Kalau dari Witri sendiri, menurut kamu sendiri eksploitasi anak itu pengertiannya seperti apa? Kalau menurutku sih gini ya, setiap orang, nggak cuma anak-anak aja, itu kan pasti punya hak-hak gitu kan, punya hak-hak untuk dipenuhi gitu. Dan apalagi ini anak-anak gitu yang belum bisa memenuhi hak-haknya sendiri. Nah, dieksploitasi anak itu sendiri tuh kalau menurutku karena apa ya, orang tua ini menggunakan kekuasaannya, karena anak ini kan belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi orang tua tuh berkewajiban untuk memenuhi, kayak menanggung dulu gitu kan, untuk memenuhi hak ini. Tapi orang tua ini nggak memenuhi itu dan malah kayak berlaku sewenang-wenang gitu. Jadi kayak udah nggak dipenuhin hak-hak ini, tapi malah kayak bisa memanfaatkan anaknya ini gitu loh. Bisa berdampak sama kayak itu tadi, yang pertama nggak terpenuhi kebutuhan si anak, dan pasti karena nggak terpenuhinya kebutuhan si anak ini nanti pasti dampak juga sama perkembangan si anak itu tadi. Jadi kalau menurutku gitu sih, Mas. Tapi apa cuma dari pihak orang tua aja? Mungkin nggak sih eksploitasi anak? Kalau kemarin kita ngomongin child abuse, bisa juga orang yang tidak dikenal. Tapi mungkin nggak sih eksploitasi anak itu dilakukan oleh orang yang di luar keluarga anak tersebut? Mungkin banget sih, karena kan kalau kita lihat nih, di luar ini tuh kayak gimana ya, banyak anak juga yang keluar dari pengawasan orang tua gitu kan. Jadi ini anak ini pasti bisa banget dimanfaatin sama orang luar gitu, atau secara nggak sadar, atau bisa jadi emang sadar banget sama si orang tua nih, kayak emang sengaja gitu anaknya ini. Contoh nih, biar kayak ada ituan, kalau pernah dulu dengar di berita itu ada anak kecil itu disewain gitu loh sama orang tuanya ke pengemis, biar ini anak bisa diajak ngemis, biar nama belas kasihan ya gitu. Bener, iya, tahu aku pernah baca. Jadi nggak cuma orang tua aja, tapi kayak misal orang lain tuh juga bisa gitu. Kalau gitu tadi ada yang menarik sih dari penjelasan Witri. Kalau bisa aku simpulin, berarti eksploitasi anak ini adalah tindakan sewenang-wenang gitu ya dari orang tua terhadap anaknya gitu. Intinya seperti itu. Nggak cuma orang tua, bisa juga orang yang tidak dikenal, dengan cara tidak memenuhi hak-hak anak tersebut. Nah, kalau gitu kita bicara hak ya. Kalau misalkan kita bicara hak, aku mau nanya ke Amal sekarang. Kira-kira hak-hak apa aja sih yang harus ada oleh seorang anak? Mungkin ada undang-undangnya mungkin atau gimana? Ya, kayak yang kita ketahui ya, kayak anak-anak kan pasti masih dalam masa-masa suka main, terus dia juga harus punya pendidikan yang tinggi gitu kan. Terus anak juga punya hak untuk dilindungi gitu. Dia juga punya hak untuk hidup bahagia lah, hidup senang sama teman-temannya, sama keluarganya gitu. Tapi di sini kalau di kasus eksploitasi anak ini, mereka itu nggak bisa dapetin hak-hak itu. Kayak tadi contohnya pengemis, anak yang dipaksa untuk mengemis, dia kan jadi nggak bisa main, dia juga nggak dapat pendidikan, ya kan? Nah, orang pelaku yang mengeksploitasi anak ini pasti akan dapat sanksi. Itu ada di pasal 88 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Orang itu akan dipidana
penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Tapi kan kayak sanksi ini nggak bikin para pelaku jera kan. Setuju. Itu kayak masih banyak banget gitu kasusnya di Indonesia. Kayak nggak cuma pengemis aja. Kalau misalkan teman-teman lihat itu pasti ada kasus kayak PSK tapi masih di bawah umur. Oh iya banyak itu, banyak banget. Itu juga kan bisa jadi mereka juga dari kasus eksploitasi anak ini. Dan ini juga ya, kalau misalkan tadi kan kita cuma berbicara hukum, maksudnya hukuman apa yang akan diberikan bagi pelaku eksploitasi anak. Tapi menurutku sebenarnya kalau kita istilahnya mau menyetop ini tuh nggak bisa cuma menerapkan UU itu, kita nggak bisa cuma menghukum pelakunya, tapi gimana caranya anak dari korbannya ini mungkin direhabilitasi, karena kan pasti mentalnya kena tuh di situ tuh. Ya namanya anak di bawah umur, mereka disuruh kerja, mereka disuruh ini, disuruh itu pasti ya istilahnya mereka stres juga gitu, mereka tertekan juga. Oke, itu menarik sih. Berarti memang aslinya pemerintah ini udah ada langkah ya. Salah satunya membuat undang-undang terkait pelanggaran eksploitasi anak kayak gitu. Nah, oke, tadi udah Amal. Sekarang aku mau ke Witri lagi nanya. Untuk jenis-jenis eksploitasi anak ini sendiri, kalau menurut kamu itu ada apa aja? Kalau tadi mungkin yang sempat Amal singgung tadi ada mungkin eksploitasi dalam bentuk seksual. Kalau dari kamu mungkin tadi penyewaan gitu ya, jual beli mungkin. Oke. Nah kalau dari kamu sendiri mungkin secara umum tuh jenis-jenis eksploitasi anak itu apa? Menarik sih kalau ngomongin tentang jenis-jenis eksploitasi anak ya, karena kan kayak gimana ya, pasti penyebab eksploitasi ini tuh beragam banget gitu. Kalau tadi Amal bilang kan yang dari seksual ya, terus aku ada contoh ekonomi, tapi juga ada juga yang contohnya sosial nih, yang zaman sekarang banget. Pasti kita semua pernah lihat ada kayak influencer gitu yang bukan pemain ya, kalau di dalamnya video atau pemeran, konten yang mereka buat, konten yang mereka buat itu di situ ada masuk target lah ya. Kita bilang target. Bukan targetnya juga sih, maksudnya di dalam video itu menggunakan anak-anak gitu loh, menggunakan anak-anak. Iya. Anak-anak ini nih keluarganya mereka tuh bukan? Kayaknya bukan deh. Bentar, iya. Jadi gini, kebanyakan kalau yang aku kasih contoh gini deh, ada nih orang bikin konten gitu. Kebanyakan sekarang nih bikin konten prank. Iya, konten sampah sih. Gitu. Nah, itu aku pernah lihat mereka ini mau bikin konten kan, kayak mau nakutin anaknya gitu. Kan maksudnya itu pasti ngejual kayak ekspresi si anak ke kita semua kan, dijual itu kan. Maksudnya biar ratingnya tinggi, karena ekspresi si anak itu biasanya kan pasti kayak lucu banget gitu. Tapi secara nggak sadar mereka ini pasti kayak nimbulin dampak buruk gitu loh buat si anak-anak. Tapi tujuan mereka itu kan itu mau ngejual ekspresi si anak buat keuntungan mereka kan, kayak udah bertindak sewenang-wenang gitu sama si anak tanpa memikirkan si anak ini tadi. Setuju. Nah iya kayak gitu, itu kan secara sosial gitu loh, sangat berpengaruh banget sama kayak kondisi si anak gitu tadi. Misal nih ada orang tua nih ngeprank anaknya gitu. Orang tua ngeprank anak. Boleh aku santet nggak sih orang tuanya? Kurang ajar lah. Orang tua ngeprank anak ya? Oke. Ya, ini maksudnya anaknya yang masih kecil-kecil gitu loh, yang gampang banget dibohongin gitu. Terus jadi kan dia pasti bisa ngeluarin ekspresi yang kayak nggak terduga-duga gitu. Yang mungkin mereka ketakutan bisa kita anggap lucu gitu wajahnya. Karena kan banyak banget nih kayak konten kayak gitu tuh sekarang ini. Mungkin bagi orang yang dewasa itu sebuah hiburan, sebuah bercandaan, nggak perlu dianggap serius. Tapi bagi anak kecil itu bisa jadi sesuatu yang serius, bisa jadi trauma mungkin ya suatu saat. Bisa jadi menimbulkan trust issue juga kan, kayak misal bapakku kemarin ngeprank aku nih, sekarang nggak percaya lagi aku sama bapakku, bisa jadi kayak gitu kan. Bapakmu kerjanya apa? Ngeprank? Masa gitu, jelek banget. Sedih banget ya kayak gitu. Emang dampaknya kayak gimana? Ini sih pernah lihat kayak di TikTok kalau nggak salah, itu ada, pernah lihat nggak sih orang yang ngawancarain anak, tapi kayak anaknya tuh jawabannya salah,
terus kayak diketawain gitu loh. Iya. Itu ada beberapa anak, jadi itu kayaknya dia tuh ambil anak di jalan gitu yang dia temuin, terus dia kayak nanyain misalkan presiden pertama siapa, anaknya nggak tahu kan, kayak jadi lucu kan. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu, misalnya waktu di sekolah anaknya itu teman-temannya lihat nih, ih kamu kok nggak bisa sih jawab pertanyaan presiden pertama di TikTok ini, kan jadi kayak kena mentalnya gitu loh. Kayak semua orang jadi tahu dia tuh nggak bisa. Dan bisa jadi nih masuk ke child abuse juga ya ujung-ujungnya. Maksudnya yang tadinya eksploitasi anak itu mungkin rembetannya bercabang jadi child abuse tadi yang disebut sama Amal. Akhirnya dari orang yang tidak dikenal dia berbuat jahat kepada anak tersebut. Bisa juga sih. Dan bisa juga merembet ke bullying kalau dengar cerita Amal. Iya, bullying. Teman-temannya jadi ngebully dia di sekolah. Iya. Oke, itu kalau salah satu jenis eksploitasi anak dalam konteks sosial. Ada lagi nggak, Wit? Kalau yang perlu kita sorot sekarang sih, maksudnya ini sepanjang zaman kayaknya ya eksploitasi anak itu jenisnya ini ekonomi sih, dari ekonomi. Karena gimana ya, dari segi ekonomi itu pasti pengaruh banget gitu kan, sama kayak kesempatan-kesempatan anak yang dimiliki sama anak gitu kan buat berkembang atau gimana pun itu. Dan kebanyakan apalagi sekarang pandemi nih pasti rawan banget eksploitasi anak. Kita lihat kan sekarang tuh banyak banget anak yang tiba-tiba jadi yatim piatu karena orang tuanya udah pergi, udah meninggal karena COVID gitu kan. Nah mau nggak mau kan pasti si anak ini harus kerja gitu kan. Misal nih ada 3 bersaudara gitu, pasti kakak tertuanya ini pasti harus berusaha buat menghidupin adiknya. Bisa jadi dia jadi putus sekolah, terus harus kerja gitu. Itu kan termasuk eksploitasi juga buat dia gitu kan. Meskipun itu bukan dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya, tapi kan udah kepaksa sama keadaan juga gitu. Jadi dia hak-haknya nggak terpenuhi gitu. Jadi kemiskinan ini emang susah. Menurutku salah satu jenis eksploitasi anak yang paling susah untuk diatasin sih. Masalah ekonomi ya? Iya, karena bukan karena orang tuanya aja yang nggak sadar, maksudnya kayak yang sosial tadi yang kita bahas, kayak influencer bikin konten, itu kan karena emang orang tuanya mungkin nggak sadar karena bisa bawa dampak buruk buat anaknya kan. Nah, tapi kalau misal ekonomi ini juga karena orang tuanya ini kepepet juga, gitu nggak butuh, tapi butuh gitu loh. Dan di Indonesia tuh banyak yang nggak menyadari gitu loh. Misalkan kayak gini, saya emang susah terus anak saya pengen bantu gitu, kerja gitu. Saya juga ngerasa senang karena mereka bisa hasilin duit buat saya gitu. Mereka kan nggak nyadarin juga, dan di saat itu juga mereka butuh gitu loh buat anaknya biar bekerja, bantu dia dapetin uang buat kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kalau kemiskinan ini emang kompleks banget sih, kayak susah pastinya untuk diatasin. Dan rata-rata emang yang paling besar kebanyakan di Indonesia itu jenisnya yang ini kalau menurutku. Berarti walaupun si anak secara sukarela bekerja atas perintah orang tuanya tetap masuk ke dalam konteks eksploitasi ya? Kalau menurutku sih ya Mas, karena kalau kita garis bawahi dari pengertian kita awal bahas tadi kan hak-hak mereka jadi nggak terpenuhi gitu kan. Kalau mereka bekerja kan jadinya nggak terpenuhi juga gitu. Dan kalau misal kita bahas ini dilakuin orang tua atau orang lain, itu kan cuma pelaku gitu loh, pelaku yang mengeksploitasi si anak ini gitu. Tapi si anak ini tetap dieksploitasi meskipun orang tua atau orang lain ini nggak ngelakuin apapun, meskipun anak ini terdorong oleh keadaan. Jadi kan dia tetap eksploitasi, hak-haknya nggak ada yang terpenuhi. Iya, seakan-akan mungkin konteks masa kecil kurang bahagia muncul dari sini kali ya. Bisa jadi. Seharusnya masa kecil dia main dengan teman sebayanya gitu kan. Mungkin masa kecilnya itu ya penuh dengan tawa lah. Harusnya menikmati masa kecilnya, tapi malah dipenuhi dengan hari-hari penuh dengan bekerja, nyari nafkah. Benar-benar. Bahkan orang dewasa pun ya mungkin contoh dekat orang tua kita ketika mencari nafkah aja mungkin pusing ya, gimana caranya memenuhi kebutuhan anak, harus bayar UKT, harus bayar kosan, belum lagi nanti mungkin biaya hidup sehari-hari. Dan itu harus dirasakan oleh seorang anak di bawah umur 18 tahun ya, secara fisik dan mental belum sempurna gitu. Aku nggak kebayang sih.
alhamdulillahnya aku nggak pernah ngerasain. Kalau kalian mungkin ada pernah ngerasain nggak? Enggak lah ya. Alhamdulillah Nggak pernah ya. Ya mungkin kita satu dari sekian ribu orang yang tidak beruntung dan patut bersyukur di atas itu. Justru aku nggak bisa bayangin sih gimana rasanya anak umur di bawah 18 tahun itu mikul beban seberat itu. Itu susah banget sih. Tapi kalau mau ngomongin contoh tuh banyak banget kalau di sekeliling kita. Contohnya aja kita lewat di perempatan jalan deh. Itu juga ada anak yang ngamen, minta jualan. Bener. Kenapa? Pasti ada pengemis anak-anak, kayak pengamen anak-anak gitu kan. Dan biasanya atau enggak yang jualan cangkimen tuh banyak. Oh iya. Di Jakarta banyak tuh kayak gitu. Dan emang rata-rata anak-anak sih yang jual kayak gitu. Itu tuh antara bisa juga orang tuanya nyuruh anak gara-gara kan masih anak-anak. Orang-orang pasti kayak kasihan banget sih. Dia udah masih kecil, kerja gitu. Jadi kayak jual apa ya? Jual si anak gitu secara nggak langsung. Jual rasa kasih anak-anak buat itu ke orang-orang. Dan uniknya ya, ada salah satu fakta yang menarik. Jadi aku tuh semalam baca di salah satu portal berita, itu ternyata data pertama yang aku temuin adalah fakta yang selain menarik juga mengkhawatirkan dan bikin sedih. Itu dari tahun 2017 kalau nggak salah, atau malah jauh lebih awal, kasus eksploitasi anak. Ini kita bicara dari semua segi ya, dari ekonomi kayak tadi perdagangan, kayak anaknya suruh kerja, atau mungkin dari segi seksual kayak tadi dia dipaksa suruh kerja jadi mohon maaf PSK gitu, atau mungkin dari sosial tadi, itu tidak mengalami tingkat penurunan sama sekali. Jadi selalu ada peningkatan tiap tahun. Walaupun ada beberapa tahun yang peningkatannya tidak signifikan. Bahkan yang paling parah itu dari tahun 2020 kemarin ke tahun 2021. Itu kalau nggak salah di liputan6.com, itu tahun lalu total kasusnya ada sekitar 2.800. Dan sekarang jadi sekitar 6.500. Jadi hampir 3 kali lipat meningkat. Ya ini bisa masuk akal sih. Kalau tadi bicara dari Witri tadi, mungkin kasus yang paling banyak adalah eksploitasi ekonomi. Ya kita tahulah jutaan orang akhirnya di PHK karena COVID gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau untuk membantu perekonomian keluarga, anaknya disuruh kerja. Dan itu ya cukup sedih sih. Bayangin hampir 3 kali lipat. 3.000 sekian kasus gitu. Itu tuh bukan angka yang kecil sih. Walaupun memang dari pemerintah udah ada upaya ya, walaupun menurutku masih kurang. Beberapa upayanya itu kayak misalkan meningkatkan screening, jadi yang mungkin sebelumnya cuma dilakukan misalkan setengah tahun sekali, jadi 2 bulan sekali kayak gitu. Tapi tetap aja menurutku dengan fakta angka yang meningkat secara drastis ini, screeningnya masih kurang gitu. Kalau dari kalian gimana tuh? Melihat fakta bahwa sebenarnya kasus eksploitasi anak di Indonesia itu mengkhawatirkan, nggak pernah turun bahkan dari tahun ke tahun. Apa kalau dari tahun 2020 tuh apa gara-gara pandemi ya? Kan kayak banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus ya udah jual belas kasihan si anak aja kayak tadi itu. Ya salah satunya sih. Kayaknya sih. Menurutku emang faktor yang paling besar itu ekonomi. Aku ada juga nemuin kasus kayak orang tuanya itu punya utang banyak gitu. Terus dia kan berhubung dia udah terbelit sama utang, ya udah dia udah mentok. Jalan temunya itu anaknya dijual ke mucikari. Kalau nggak gitu ya itu dipekerjakan kayak jadi pengemis gitu. Gila sih itu. Iya. Buat demi bayar utang orang tuanya gitu. Kalau dulu ya, aku sampai bingung mau ngomong apa loh, sumpah. Aku sampai bingung mau ngomong apa. Gila sih itu. Benar-benar ngeri banget. Bahkan ini sih, ini kalau kita cuma ngomong di Indonesia ya, tentu kan kasus kayak gini nih, kalau bisa dibilang, aku nggak tahu bisa dibilang atau enggak, tapi suatu hal yang klise, maksudnya terjadi di seluruh dunia. Bahkan aku pernah ngeliat di channel National Geographic itu di YouTube, aku lupa di Kenya, di Afrika itu anak baru lahir itu udah jadi gini, misalkan ada seorang ibu-ibu
dia hamil dan miskin, bahkan sebelum anaknya lahir tuh udah ditawar sama orang. Misalkan anakku berapa? Kalau misalkan dikonversi ke rupiah waktu itu sempat disebutin cuma sekitar 300 sampai 400 ribu. Paling mahal itu 800 ribu. Untuk itu tahun berapa tuh? Baru-baru ini. Kalau nggak salah rekamannya tahun lalu deh. Kalau nggak salah ya, tentu prakteknya ilegal. Cuman sistem yang ada di sana, maksudnya dalam penjualan anak ini benar-benar rapih gitu loh. Ya mungkin ada kong kali kong gimana, aku nggak tahu, nggak berani ngomong. Cuman yang pasti di Afrika itu sampai separah itu. Dan kalau kita tarik benang merahnya, mungkin faktor yang paling mendasar itu tingkat pendidikan, baik orang tua maupun anak, dan juga perekonomian. Aku yakin seandainya dua hal itu terpenuhi, hal itu nggak bakal terjadi deh. Bener banget. Bener banget. Dan ada faktor lain, kalau menurutku salah satunya tuh keberuntungan si anak sih. Kayak misalkan nih, sama kewaspadaan orang tua juga. Karena kan dari tadi kita bahas juga kan, udah kita bahas kalau misalkan pelaku eksploitasi anak ini bukan cuma orang tua kan, tapi orang lain tuh juga bisa gitu. Dan kebanyakan kasus sekarang itu nggak cuma kayak yang aku sebutin tadi, ada orang tua yang minjemin anaknya buat dijadiin temen si pengemis gitu, buat ngemis bareng gitu. Tapi juga banyak penculik anak gitu kan, Iya benar. Mana sekarang gitu. Jadi kan kalau orang tuanya bisa waspada sama kayak ini anak beruntung gitu. Oh iya sih. Bener, itu faktor sih kalau menurutku. Benar. Jadi, walaupun orang pendidikannya cukup, orang tuanya juga berkecukupan, tapi kalau anaknya kecolongan juga, iya juga sih, kena juga. Iya benar. Iya. Mirisnya itu juga sih, penculikan masih banyak banget. Kayak misalkan kalau dulu kita ditipu permen gitu atau apa gitu kan. Permen dia. Ayo deh ikut om gitu. Bener, kalau sekarang mungkin bisa jadi kayak ditipu. Misal sekarang anak zaman sekarang suka main game gitu. Dia ikut om, nanti om top upin deh diamond game-nya gitu. Top up diamond. Bisa jadi kan. Anak cuma mau dong sama orang tua, nggak dibolehin. Cuma dapat anaknya, dapat HP-nya juga. Bener. Double kill ya. Oke. Iya. Kayaknya kalau kita ngomongin kasus-kasus atau data-data tentang eksploitasi anak ini nggak bakal habis-habis sih. Nah, mungkin aku mau nanya Amal nih, Mal. Kalau menurut kamu dari obrolan kita tadi tentang eksploitasi anak, ada nggak sih kiat-kiat yang mungkin bisa dilakukan oleh kita atau siapapun lah, nggak harus orang tua, nggak harus orang-orang yang dikenal oleh anak itu, untuk mencegah eksploitasi anak ini terjadi? Entah itu sebelum terjadi sebagai bentuk penanggulangan ataupun ketika telah terjadi. Menurutku ya kayak ya itu tadi sih, pendidikan dari orang tua sendiri. Kayak orang tua tuh jangan gampang kalau misalkan kepepet nggak punya uang, jangan sampai ngejual anaknya gitu lah. Kayak kan masih banyak usaha lain, walaupun sedikit-sedikit pasti kan utang. Kalau misalkan punya utang tuh pasti bakal terbayar gitu. Jangan sampai orang tua itu ngorbanin anaknya. Terus juga orang tua juga harus kasih kayak edukasi lah ke anaknya. Kamu jangan gampang percaya sama orang luar. Terus kayak kalau kamu disuruh A, B, C sama orang luar tuh jangan mau, kayak gitu sih kalau dari aku. Ada lagi nggak mungkin? Itu kan berarti ini ya, sebelum eksploitasi anak terjadi. Nah, seandainya sudah terjadi, anggaplah ini deh, misalkan studi kasus nih, contohnya aja. Misalkan di suatu kota ada kasus penculikan anak tadi kata Amal, dan anak-anaknya ini disuruh ngamen gitu. Oke, tadi Amal udah ya kalau sebelum terjadi. Nah, kalau Witri setelah terjadi itu kira-kira apa? Contoh kasusnya itu deh. Misalkan udah terjadi nih di suatu kota, udah marak nih terjadi penculikan anak yang ujung-ujungnya suruh ngamen gitu. Menurut kamu ada nggak? Itu harus gini, pasti kayak misalkan ini aku tahu kasus nyatanya juga sih Kak, Mas Pasti pernah bilang gitu. Jadi aku pernah nemuin anak di Jalan Jawa tuh, tahu kan kita semua Jalan Jawa. Oh, oke. Waktu itu aku mau beli makanan gitu, terus tiba-tiba ada anak kecil datang gitu, terus minta duit, Kak, mau minta duit. Terus aku tanyain, buat apa dek gitu, kamu kok malam-malam masih jalan sendirian gitu loh.
Terus habis itu dia bilang mau buat beli buku sekolah gitu. Aku tanya lagi orang tuanya emang kemana gitu. Dia pertama nggak jawab gitu, tapi aku bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja emang orang tuanya kemana gitu. Terus dia nunjuk dong kayak agak takut-takut gitu nunjuk. Itu Kak di sana ada bapak gitu bilang. Dan aku lihat bapaknya tuh lagi nongkrong di atas motor gitu, duduk sambil merhatiin si anak gitu. Jadi memang anaknya udah disuruh ya? Iya, emang udah kayak disuruh gitu. Terus habis itu si anak ini aku tanya lagi, ini kamu berangkat ke sini sama bapak gitu? Iya tadi dijemput sama bapak gitu. Dijemput, emang kamu ini nggak tinggal sama bapak? Aku tanya lagi kan kayak gitu. Terus dia bilang enggak Kak, aku tinggalnya di panti gitu. Kayak maksudnya berarti masih punya orang tua tapi anaknya ditaruh di panti gitu. Bener, terus habis itu dijemput, disuruh ngemis gitu di jalan-jalan. Parah banget gak sih itu? Kayak ngaco sih. Bener-bener gak mau tanggung jawab sama si anak. Si anak malah disuruh hasilin duit gitu buat si dia. Nah, bener, jahat banget. Ini sebenarnya anak kecil yang mana sih, yang nongkrong di atas motor atau yang minta-minta ya? Kayaknya anak kecil yang nongkrong di atas motor deh. Logikanya kebalik gitu ya. Logikanya yang kecil. Astaga. Itu jahat banget loh. Nah, karena kayak ada kasus itu tuh sebenarnya perlu banget intervensi kayak yang pertama sih yang ini sih kayak buat orang kayak awam kayak kita tuh harus bener-bener aware gitu buat buat peka sama keadaan di sekitar gitu. Siapa tahu kayak yang tadinya darin kayak gitu, kita tuh harus bener-bener buka pikiran kita gitu loh buat bisa sadar kalau emang hal-hal itu tuh terjadi di sekitar kita gitu. Dan misalkan kalau ada yang terjadi gitu, kita tuh juga harus tahu harus buat apa gitu. Misal aja bisa kita lapor polisi gitu atau gimana. Tapi kan aku nggak tahu juga ya, karena kebanyakan orang bilang tuh kalau mau laporin polisi gini tuh pasti susah gitu. Kalau menurutku mungkin kita bisa coba hubungin dari ini pihak yang terdekatnya gitu deh, misal kayak RT atau kelurahannya dulu gitu, karena kan kayak misal urusan kayak gitu kan pasti juga ditanggung sama mereka gitu kan, pasti mereka juga bisa intervensi gitu, bisa agar bisa nyelidikin lebih lanjut lagi gitu loh. Kayak misalkan ini kejadiannya sebenarnya persisnya itu kayak gimana gitu, sampai terjadi si anak ini sampai kayak disuruh kerja atau dieksploitasi. Nah, kalau misalkan kayak kasusnya yang Mas Fakih bilang tadi, ini anak-anak banyak yang diculik terus dijadiin satu suruh ngemis semua gitu. Aku pernah nonton sinetron kayak gitu sih, terus habis itu anak-anaknya pada kabur minta tolong gitu. Itu dulu aku mikirnya kayak waktu kecil nonton gitu lucu aja, kayak misal emang nggak ada kayak gitu, aku mikirnya kayak emang ini cuma sinetron aja gitu. Tapi makin kesini makin tahu, oh ternyata emang beneran ada ya gitu. Dan kalau kayak gitu pasti biasanya yang nyulik ini kedoknya panti bukan sih Mas biasanya kayak. Oh iya, ngomongin panti iya benar. Nah, itu tuh perlu diwaspadai juga, misal sama orang-orang sekitar harus ditanyain surat izinnya yang legal gitu kan. Pasti kalau bikin lembaga sosial gitu kan harus punya surat-suratnya gitu kan. Iya. Nah, itu tuh harus ditanyain juga, dan tempat mereka berdiri tuh dari RT, RW, kelurahan juga seharusnya harus kayak lebih lebih waspada gitu loh, harus benar-benar yakin kalau ini emang benar-benar lembaga sosial gitu, panti buat anak-anak gitu. Kalau misalkan emang udah ada juga, kayak misal surat-suratnya udah ada gitu, tapi mereka cuma kedok doang, itu juga PR buat Dinsos kalau menurutku. Mereka harus lebih selektif lagi, kayak misal harus lebih tajam lagi gitu loh. Buat merhatiin lembaga-lembaga ini gitu, supaya bukan cuma cangkangnya doang aja panti, tapi ternyata anak-anak ini tuh anak-anak yang dieksploitasi. Kalau menurutku gitu sih. Emang harus kayak bener-bener semua pihak itu harus terlibat. Yang aku tangkap dari dua keterangan yang udah disebutin sama kalian, berarti aku simpulin kalau misal untuk penanganan ini, kalau kita bagi berdasarkan waktunya, itu ada yang sebelum maupun sudah terjadi. Kalau sebelum tadi mungkin mengedukasi, memberikan literasi dan menyadarkan semua stakeholder atau pihak-pihak yang terkait tentang pentingnya menjaga seorang anak atau korban dari eksploitasi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ini udah terjadi,
maka mau nggak mau kita harus menggandeng seluruh pihak, lagi-lagi stakeholder, untuk sama-sama berhenti memberikan reward dan gimana caranya menolong si korban keluar dari situasi tersebut, baik secara fisik maupun psikologisnya. Nah, untuk yang intervensi ini berarti memang nggak cukup cuma dari pihak orang tua maupun orang-orang yang dikenal sama anak, tapi emang semua pihak. Tadi kita sempat nyinggung polisi, mungkin juga RT RW, ada juga Dinsos gitu. Berarti memang semua pihak tuh harus terlibat sih. Benar, memang. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dari orang tua, menyadarkan orang tua tuh susah, kayak ngerubah pemikiran, statement orang tuh pasti susah banget kan gitu. Tapi kalau misalkan emang nih orang tua udah coba kayak mencoba berubah sedikit demi sedikit gitu, dan pasti akan lebih berhasil lagi kalau misal orang-orang di sekelilingnya juga mendukung, termasuk kayak tetangga-tetangga, RT RW-nya gitu juga pasti kan kayak lebih mensukseskan lagi gitu loh, buat meminimalisir terjadinya eksploitasi anak berkelanjutan. Nah, terakhir nih ya, aku punya satu contoh, aku sempat baca sih, dan itu menarik kayaknya buat dibahas sedikit. Kalian pernah nggak sih punya temen atau mungkin cerita dengar ada orang tua yang mungkin anaknya itu disuruh jor-joran dalam hal belajar? Dia udah belajar di sekolah, pulang ikut les, ikut lesnya tuh yang piano lah, yang nyanyi lah, yang les IPA, fisika, biologi, segala macem. Nah, menurut kalian tindakan orang tua seperti ini termasuk ke dalam eksploitasi anak nggak? Tentu saja kalau menurutku. Termasuk. Tapi iya. Maksud si orang tua ini baik gitu. Maksud orang tua ini baik, biar anaknya itu istilahnya memanfaatkan waktu yang ia punya dengan sebaik mungkin. Kalau menurutku ya, kan kembali lagi ke pengertian yang sebelumnya. Kalau anak-anak yang nggak dapet haknya, kan kalau dia dipaksa untuk terus-terusan belajar, dia kan nggak bisa main. Berarti dia nggak dapet haknya. Terus anak itu kan juga belum tentu dia beneran mau kan. Iya. Kadang juga dia bisa terpaksa. Nah, kan paksaan itu juga termasuk dalam eksploitasi nih. Kalau anak terpaksa, berarti masuknya ke dalam eksploitasi anak. Ini sih menurut aku. Iya, bener banget sih kalau menurut Amal tadi. Karena kan kebutuhan anak tuh bukan cuma belajar gitu loh. Emang bener sih anak tuh perlu belajar biar bisa kayak berkembang lebih baik gitu kan. Tapi kan kayak kalau misal kayak gitu tadi les terus, itu kan porsinya udah kebanyakan banget gitu kan. Setiap orang, kita aja kalau misalkan kuliah, hari ini ada kelas pagi, terus siang, sore, malam, nggak capek? Kan pasti capek banget gitu kan. Pasti butuh liburan sebentar gitu. Kayak misal buka HP buat refreshing, atau bahkan butuh kayak pergi ke pantai buat ngerasain angin sepoi-sepoi, ngehilangin semua masalah gitu. Butuh top up diamond ya? Bener ya, bisa top up diamond. Bocil. Nah, itu tuh semuanya pasti punya kebutuhan itu. Apalagi ini anak-anak gitu loh, yang dimana masanya mereka tuh sebenarnya kayak kebanyakan kalau menurut anak-anak itu harusnya belajar untuk bersosialisasi, itu yang paling penting sih. Kayak misal sama temennya tadi buat main-main. Main kan nggak cuma main kan, kalau misalkan kita lihat lagi itu mereka juga belajar bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Pasti di sana kayak mereka ngerasa seneng. Kalau misalkan mereka ngerasa seneng, pasti nanti belajarnya juga bisa jadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan belajar dari kemauan dia sendiri, itu pasti hasilnya lebih bagus. Tapi kalau misalkan kayak yang Mas Puji bilang tadi, dikasih les ini itu, dan kata Amal, si anak ini belum tentu mau. Jadi udah banyak les, terus anaknya ini ogah-ogahan, jadi kayak malah percuma, dan ini malah menghabiskan banyak si anak gitu kan. Kasihan si anak juga, kayak percuma banget gitu loh. Tapi tenaga si anak tereksploitasi, waktunya juga, jadi ruang berkembang untuk hal yang dia sukai itu minim banget. Iya sih, bener. Dan memang terkadang anak itu ketika dia sudah jenuh dengan sesuatu yang ia kerjakan, dia itu butuh permainan atau gerakan spontan dalam artian ya, biasanya kan anak-anak suka nggak jelas ya, tiba-tiba mau main ini, mau main itu. Ternyata hal seperti itu tuh penting untuk meningkatkan daya kreativitas mereka gitu. Kan nggak mungkin kan masih kecil tapi pikirannya udah aljabar apa gitu, itu nggak mungkin. Mereka butuh masa-masa kreatif seperti itu, dan itu nanti akan sangat berpengaruh ke kehidupan dia yang berikutnya lah gitu. Berarti kita semua sepakat bahwa
apa ya, orang tua yang memaksa anaknya untuk belajar segala hal dan tidak memperhatikan apakah anak itu senang atau enggak, even anaknya mau pun sebenarnya itu merupakan suatu eksploitasi dan ya sebenarnya kurang baik. Dan ini sebenarnya untuk pesan untuk semua orang tua sih, dan mungkin untuk kita juga ke depannya, bahwa mau nggak mau kita harus memperhatikan hak dari anak-anak tersebut kayak gitu. Benar. Oke. Menarik sih, menarik diskusi kita kali ini. Dari kalian ada lagi nggak kira-kira? Dari aku sih udah puas banget sih. Kita udah bahas pengertian, kita udah bahas jenis-jenisnya, gimana cara penanggulangannya jelas semua. Kalau menurutku satu lagi deh Mas, kayak itu hal mendasar yang paling kayak maksudnya harus disadarin sama semua orang tua. Apa tuh? Anak-anak tuh nggak minta dilahirin gitu loh sama orang tua itu. Oh iya. Kayak maksudnya ya kalau misalkan gimana ya, intinya kita kan nggak minta dilahirin gitu, dan mereka bilang kayak nggak mau gitu menuhin hak kita, atau kayak misal malah nyuruh kita kerja dan malah nyalahin atau gimana pun itu kayak bukan pantesnya gitu loh. Kita juga nggak minta, Bu tolong lahirin aku dong gitu kan, nggak minta. Iya sih, bener-bener. Jadi ya, jadi kalau orang tua belum siap lah buat mencukupi kebutuhan anaknya, tuh jangan punya anak dulu lah. Bener. Daripada sia-siain. Iya sih. Menjadi orang tua harus siap secara finansial maupun mental sih, itu wajib. Oke, kayaknya itu aja sih. Kalau dari kalian ada lagi nggak? Kalau dari aku cukup sih kayaknya. Cukup kayaknya. Oke. Sip. Seru banget ya. Aku sih niatnya mau ngajak kalian ngobrol sekali lagi, tapi temanya apa? Tunggulah. Aku pengennya sih yang spontan, biar nanti pembicaraannya makin seru. Ya udah kalau gitu, aku mau ucapin makasih banget buat Witri, buat Amal udah mau nemenin aku diskusi siang ini. Terima kasih kembali, seru banget. Kembali Mas Haki. Nanti tungguin dari aku ya. Pokoknya spontan deh. Temanya apa? Spontan, nanti aku kabarin, kita langsung bahas sama-sama. Temanya spontan, mau bahas spontan. Bukan lah, spontan lah. Itu dong, acara TV. Apa yang mau dibahas? Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Witri, Amal ya. Dadah.